membawa topik yang berpotensi memancing pertikaian di podcast ini. Nah, oke. Gue mau bahas bertengkar dengan pasangan sama para bapak-bapak ini. Kenapa? Karena, hidup kita udah susah ya. Kerja nih, tiap hari capek, ya kan? Selalu pengennya tuh kita kayak hidup damai-damai aja gitu ya. Cuman, namanya rumah tangga nggak mungkin adem-adem terus, ya dong. Nah, salah satu hal yang membuat kayaknya hari gue rusak gitu adalah bertengkar dengan pasangan. Makanya gue pengen tahu sebenarnya nih kalau misalnya dari sisi bapak-bapak, ini kejadiannya gimana sih? Kayak gimana sih cara mereka melihat pertengkaran dengan pasangan gitu? Yuk kita tanya Bapak Nasprim dan Bapak Aat. Kalau lo berantem sama istri lo tuh biasanya gara-gara apa sih? Hal sepele apa gitu yang bikin lo berantem sama istri lo? Banyak banget. Hal sepele, sepele banget. Maksudnya gue nggak tahu ya, karena gue udah nikah berapa tahun juga, jadi kayaknya banyak hal sepele yang pada akhirnya bikin gue sama istri gue itu kelahi. Enggak sih, pasti lebih banyak dimarahin ya. Simple, sederhana. Gue salah naruh barang yang gak, gue sering gini. Gue tuh di TV gue, di meja TV gue itu kan lumayan ada banyak space ya di TV. Nah itu tuh gue suka naruh jam tangan, dompet, controller Nintendo. Jadi banyak, tiba-tiba berapa hari kemudian terus kayak udah numpuk semua gitu. Oh, buku gue taruh di depan TV cuma, terus tiba-tiba pas lagi nonton TV, lah ini banyak barang, terus tiba-tiba ya istri gue ngomel. Terus gue pernah kayak kalau lagi istri gue lagi nggak pengen masak, akhirnya gue yang masak. Terus kayaknya setelah gue masak, kayaknya kulit bawang di mana, terus bumbunya berserakan gitu-gitu tuh marah. Terus kalau ya paling sederhana sih, gue kadang-kadang gue suka kerja sampai malam, dan ritual kerja sampai malam, ketika pas harus mau tidur tuh gue ritualnya adalah buang sampah dulu ke tempat sampah di depan rumah sama kunci pintu. Nah, gue sering lupa. Gitu sih. Gue mirip kayak lagi. Kalau gue mirip banget. Gimana, Prim? Kalau masalah ritual, gue juga punya ritual. Kalau misalkan gue pulang kerja itu, ritual gue adalah harus cek kandang kucing. Cek dari makanannya itu masih penuh atau sudah kosong. Biasanya gue kalau sampai rumah, seringnya tuh parkir motor, buka sepatu, masuk kamar gitu. Jadi gue lupa ngecek masalah makanan kucing. Nah terus pas istri gue pulang atau pas istri gue ke depan gitu, antara dia balik lebih awal atau balik belakangan dari gue, suka ngecek tuh biasanya untuk memastikan nih anak lupa kagak. Lupa, kena omel gue sebelum tidur. Itu baru satu. Nah yang paling sepele, gue nggak tahu ya, mungkin semua cowok juga kayak gini. Bahkan banyak banget meme video gitu di sosial media tentang masalah handuk basah nggak dijemur habis mandi. Gue lupa tuh biasanya habis berangkat. Kalau misalkan pas lagi di rumah, pas lagi libur sih sebenarnya gue suka aman, karena memang biasanya gue nggak buru-buru. Ketika gue buru-buru, gue bangun siang terus langsung mandi, terus habis itu gue siap-siap. Nah gue langsung berangkat. Nah pas sampai kantor gue ditelepon, aduk lu kalau dijemur, mampus kena. Oke, 2. Lo ditelepon banget ya, kadang ditelepon, kadang sih enggak gitu. Tapi awal-awal gue menikah tuh gue ditelepon. Sekarang tuh diomelinnya pas sampai rumah. Pas baru sampai rumah tuh, tadi handuk pagi lu nggak dijemur. Oh iya, sorry, maaf mulu. Oke, ya, gitu. Iya lagi. Apakah ini semua suami tuh ini ya kayak sama gitu kelakuannya? Lo gitu gak sih, Ad? Sama kayak Nasrim gitu gak sih? Ya adalah. Adalah anduk basah. Ini spesifik anduk basah nih. Kalau anduk basah 1-2 kali lah, 3-4 lah, 10 lah. 10 kali lah. Sering. Nggak, maksud ya itu kebiasaan lo juga. Betul. Jadi kayak gue tuh kadang ada masanya tuh gue emang kayak buru-buru. Gue tuh tahu nih, gue abis mandi, gue akan melakukan A, B, C, D, E sampai pada akhirnya gue lupa ngurusin anduk gue sendiri. Persis.
Iya kan? Ya kan Prim ya? Iya kan? Ya itu jadi dalam otak gua nggak tahu ya, mungkin para suami yang lain bisa menjawab, tapi dalam otak gua tuh udah menyusun rencana masa depan gitu sih, rencana masa depan kayak ya sih, abis mandi gue mau begini, abis begitu gue mau begini, abis begitu gue mau begini, tapi pada akhirnya kayak games tuh ada lista to-do-nya yang, gitu ya, kayak case A, case B, case iya C-nya tuh udah jelas tuh ya. Iya, questnya udah banyak kok abis ini, tapi pas ketika questnya ternyata belum pakai baju zirah gitu, jadi lupa gitu. Kalau gue sih iya kayaknya emang kayak semua cowok ya. Nah, suami lu gimana dong? Oke. Kalau ini kan berarti dari gue nih ya, masalahnya yang menurut gue adalah masalah nih ya. Ya masih sepele sih. Ya masa gue, maksudnya gue nggak tahu juga kalau dari dia. Ya, oke. Sebenarnya gue banyak yang paling sering tuh yang kayak tadi Nasprim bilang, yang kayak misalnya mau berangkat. Lu udah bilang belum sih itu? Tadi kan? Yang kayak kalau misalnya mau mana nih? Pokoknya tuh kayak misalnya gue mau berangkat kemana gitu, terus lama siap-siapnya gitu, terlambat bangun, itu PR banget sebenarnya kalau buat gue, karena gue tuh kayaknya gue terbiasa dari kecil gitu kali ya. Gue kalau misalnya ada acara, ada janjian gitu, gue pengennya on time atau datang early gitu. Sama lagi tuh. Cuman apa semua perempuan terbuat dari software yang sama ya, dari otak core yang sama ya, karena istri emang gitu juga. Ya kalau gue tuh kalau misalkan udah siap-siap nih ceritanya kita mau keluar, entah mau belanja, entah mau nongkrong ke kedai kopi atau musik atau mungkin mau kondangan gitu yang lu bilang gitu, terus gue itu belum siap, masih ribet di kamar, istri gue ngomel sepanjang jalan dong. Emang sampai segitunya ngambeknya ya? Iya lumayan. Kalau gue agak beda nih. Agak beda karena gue tuh sebenarnya gue tuh tahu kapasitas gue. Maksudnya kapasitas gue kalau mandi itu sekian menit, kalau pakai baju sekian menit, karena menurut gue pakai baju nggak lama karena baju gue ya itu aja gitu kan. Jadi gue tahu hari ini gue pakai baju yang warnanya biru dongker, besok gue pakai baju yang sama dengan baju warna biru dongker yang sama gitu, walaupun sebenarnya bajunya beda gitu. Jadi kayak gue tuh udah mengukur kapasitas gue, dan gue juga mengukur kapasitas istri gue. Kayak dia mandi sekian menit, abis itu dandan sekian menit, pilih baju sekian menit. Jadi gue ngepas-ngepasin tuh. Tapi kadang ketika pas gue udah ngepas-ngepasin, ternyata hitungan gue meleset. Itu jadi penyebab peperangan juga sih. Ya berarti sama aja. Jadi sebenarnya iya, aja cuman itu. Emang intensi lo baik, betul. Cuman ujung-ujungnya resultnya. Betul, jadi sebenarnya perhitungan tuh kadang suka meleset ya. Kayak gue kan sama, jadi kalau gue tuh misalkan kayak motor kan harus udah dipanasin dulu, udah disiapin gitu. Nah gue tuh ibaratnya ngelakuin pekerjaan yang menurut gue penting buat gue adalah misalkan gue harus tahu mana yang nggak boleh ketinggalan, sehingga itu yang gue siapin. Ketika gue udah siap, gue udah ke teras, gue udah duluan nih, tetap aja gue dimarahin. Itu motor belum dipanasin, baru mau dipanasin. Kenapa nggak dari tadi? Mampus ya juga. Oke, maaf. Ya, gue juga gitu sih sebenarnya. Tapi kayak mungkin emang caranya beda-beda ya. Cuman gue juga merasakan hal yang sama. Kayak kenapanya tuh banyak sih. Oke. Nah kalau lu gue sorry deh, gue mau potong bentar. Kalau lu tuh ya, boleh. Ini ya, kan kadang kan kita dari sisi laki-laki sama perempuan. Dimana kalau dari awal tadi kita berbincang ini tuh mengarahnya kepada bahwa memang stereotip laki-laki seperti itu, stereotip perempuan seperti itu. Pertanyaannya adalah apa yang ada di kepala setiap perempuan sehingga punya stereotip seperti itu, Dum? Di luar dari misalkan kalau lu dari kecil memang terbiasa rapi, terbiasa maksudnya tertib gitu. Di luar dari itulah, ada nggak apa hal yang menurut lu kayaknya benang merahnya ini kenapa perempuan seperti ini gitu? Ini gue butuh tahu juga sih. Waduh, gimana ya? Gue ini pertanyaannya sebenarnya bagus tapi sulit dijawab loh, Prim. Gimana ya? Kayak menurut gue nih, kayaknya tuh emang kalau ini menurut gue ya, kayak
gue nggak tahu nih apakah semua perempuan sebenarnya kayak gini atau enggak, gue mengeneralisir atau enggak, tapi berkaca sama pengalaman pribadi gue nih, gue tuh kayak kalau kayak di otak gue tuh gue udah mikirin banyak hal nih, hal-hal kecil. Kalau ini kayak misalnya nih kita misalnya mau pergi nih gitu ya, di dalam otak gue nih kalau kita udah berencana pergi nih, itu gue akan udah harus mikirin oke, kita tuh harus pergi, kita perginya kemana, perginya naik apa, terus ini occasionnya apa, berarti nanti kita harus pakai baju apa, terus kayak nanti di sana kita ketemu siapa, kita makan apa, terus kalau misalnya kita harus berangkat jam sekian, kita siap-siapnya dari jam berapa, terus nih kalau misalnya kita akan pergi jam segini, berarti gue harus siapin apa nih gitu. Itu kan kayak hal-hal kecil yang sebenarnya perintil tapi ribet gitu. Jadi itu kayaknya tuh bikin gue jadi, nih kalau misalnya ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan gue akan emosi gitu. Berarti poinnya ketika tidak memenuhi ekspektasi, maka disitulah asal muasal masalahnya. Kayaknya iya deh. Bener sih, kayaknya bener sih. Bagaimana cara suami-suami tahu? Coba lu dulu. Lu pernah tahu adanya Anjir, gue diserang. Gue juga pernah pernah ngalamin ini. Tapi terus pada akhirnya para istri pernah tahu nggak sih adanya plan B dan plan C? Pertanyaan sih. Gue juga nanya ini ke istri gue. Gue pernah nanya ini ke istri gue. Ya udah kalau nggak bisa kayak gitu, ya kayak gini aja gitu. Kayak gue tuh selalu. Kalau cowok tuh pengen main simple, sementara perempuan aja, gitu. Itu tuh harus ada A, B, C, D, E-nya gitu nggak? Kira-kira. Dan harus exact kan kalau perempuan kan. Kalau cewek, kalau cowok nggak bisa A, ya udah B aja deh. Kalau nggak bisa B, udah C aja deh gitu. Kayak masih cari banyak solusi sih. Oh. Iya, tapi gue nggak tahu nih, jangan-jangan apa emang kalian aja yang santai, jangan-jangan tuh sebenarnya ada ya kayak suami-suami lain yang seribet itu juga. Gue nggak tahu sih sebenarnya. Gue yakin ada sih. Gue yakin ada. Ada sih, ya? Tapi kapasitasnya beda kali ya. Ya karena gue ngerasa gue ngeliat Aat orang yang paling rapi di antara tongkrongan. Antara gue, Rikos, Anes, Tiko tuh paling rapi ya. Tapi tetap aja kena marah. Tapi sebenarnya pertanyaannya kan bukan tentang kapasitas laki-laki bahwa dia sudah lebih tertata gitu. Tapi tentang ketika si laki-laki tidak bisa memenuhi ekspektasi perempuan, istri pasangannya gitu. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara laki-laki tahu ekspektasi pasangannya serigid itu? Benar sih. Gue sih sebenarnya ngomong ya. Kalau gue tuh memang kayak gimana ya? Kayak ini kalau gue memang reaksi awalnya biasanya ngambek dulu nih. Mohon maaf ya. Mungkin built-in-nya perempuan gitu kali ya. Cuman gue tuh kayak reaksi awalnya tuh biasanya emang ngambek gitu. Karena gimana ya, kayak ini gue tuh menyadari bahwa gue tuh nggak perlu seribet ini gitu. Ngerti gak sih? Gue tuh sebenarnya gue paham. Gue saat ini gue di posisi Duma. Gue nggak bela Duma karena gini. Ada suatu waktu ketika istri gue, Kiki itu tuh bisa bicara dengan sangat rasional, dengan sangat logik ketika dia bisa menceritakan dari awal sampai akhir kenapa dia marah. Terus gue kaget, loh kalau lu tahu seperti itu kenapa lu marah? Nah berarti kan sebetulnya pertanyaannya adalah ketika dia sedang marah, dia tuh alam logik rasionalnya itu ada di bagian lain, ada porsi yang lebih besar saat itu yang mengisi ruang emosinya dia, egonya dia, sehingga itu yang dia keluarkan. Tapi ketika itu nggak ada, dia bisa bercerita dengan sangat detail kenapa dia marah, dan dia bilang, sorry gue minta maaf. Lah, kapal lu bong-bong sekarang, nggak waktu pas lu lagi marah sama gua, gitu. Bener. Lu pernah kayak gitu? Iya, sebenarnya emosi sih. Nggak emosi kan? Iya. Karena, kalau gua kan kayaknya anaknya emang ini ya, kayak mudah, selain gue anaknya juga mudah ngegas, gue tuh anaknya feelingan banget. Jadi gue tuh kadang memang kayak logik gue tuh belakangan gitu. Gue kayak perasaan gue akan gue utamakan dulu, bukan akan gue utamakan ya, cuman emang kayak
emang gue kayaknya gitu deh settingannya gitu. Nah jadi ketika gue emosi tuh sebenarnya nih kalau lo bertanya sama gue di kayak di otak gue nih di bagian yang paling belakang gitu ya, gue tuh menyadari ini tuh sebenarnya nggak perlu dibawa ribet gitu loh. Kayak gue tuh sebenarnya misalnya nih kita mau pergi tapi perginya bukan yang kayak ada jamnya terus yang kayak serius banget, misalnya cuman pergi janjian, nggak cuman sih maksudnya kayak gue janjian sama kalian berdua gitu jam 5 gitu, terus kayak paling rencananya cuma mau makan dan kita panjang ketemu, itu kan sebenarnya kita kayak agak santai kan. Gue tuh menyadari gue nggak harus kayak gitu, kita tuh sebenarnya telat-telat setengah jam juga nggak masalah, cuman gue tuh kayak gue tuh mikirnya gini, lo tahu gue anaknya nggak bisa terlambat. Dan gue menyukai kalau misalnya gue tuh menyukai kayak datang kita ngobrol bisa lebih lama gitu. Kalau misalnya gue datang on time, kita ketemunya lebih lama gitu kan. Kok lo tidak respect itu sih gitu loh, maksud gue. Kayak itu yang membuat gue emosi biasanya. Itu yang bikin gue kayak kesulut duluan tuh itu. Kayak lo kok nggak bisa memahami gue sih kalau gue tuh kayak gini gitu. Gue pernah diginiin sih. Gimana tuh? Gue pernah diginiin. Oh yang ya, iya. Jadi gue kayak lo antara kondangan atau si istri gue tuh mau ketemu sama temennya. Jadi kayak oke, janjian jam 3 ya. Terus dia bilang aku tuh mau datang lebih awal karena ketemu teman lama nih biar ngobrolnya panjang. Oh ya udah. Terus ternyata kita sampai ke sana, sampai di lokasi itu jam lah ya lewat 15 lewat 20 menit, terus dia bisa kayak bete dalam tanda kutip ya, bete tapi nggak yang marah besar, tapi bete. Aku gara-gara ini nih, jadi kamu tuh tadi mandinya kelamaan, atau gara-gara kamu siap-siapnya kelamaan, jadinya telat kan, jadinya kita kena macet kan, gitu. Kayak gue yang dibetein gitu. Iya gitu. Cuman kenapa tidak langsung kayak kenapa nggak langsung kenapa gue nggak bisa langsung menceritakan kenapa gue marah tuh karena gue ngerasanya yang ada di otak gue adalah gue disrespected gitu. Gue tidak dimengerti, gue tidak diapresiasi. Nah kalau dari part yang tadi lo bilang bahwa perempuan itu sebetulnya simple, cuman pengen dimengerti dan dihargai gitu ya, dipahami lah gitu. Nah gue pernah punya satu momen juga di mana ini justru kasusnya nggak sepele buat gue. Ada satu momen di mana gue itu lagi berantem nih, di mana ketika berantem itu gue berargumen. Maksud gue berargumen itu lebih kayak gue hanya ingin menyampaikan opini gue tentang masalah yang sedang kita bahas, yang sedang kita perdebatkan, yang sedang menjadi topik panas-panasnya saat berantem itu terjadi gitu. Malah justru reaksi atau respon istri gue adalah, kok lu jawab? Lu dengerin dulu apa yang gue bilang. Terus gue bingung, padahal gue cuma pengen kasih argumen. Ya lebih ke pengen bela diri dikit aja. Tapi dianggap sama istri gue tuh jawab. Gue tuh nyolot, gue tuh kayak malah, kok lu malah nggak mau mengiyakan aja. Terus gue berpikir apa yang salah dari cara seperti ini. Nah ketika Duma bilang bahwa perempuan itu pada dasarnya hanya ingin dimengerti dan dipahami, oh berarti ketika dalam kondisi emosi yang sangat tidak stabil, berarti sisi kepengen dipahaminnya perempuan itu adalah ya jangan lu respon dengan alasan apapun, cukup lu bilang iya atau minta maaf, gitu doang kali Dum. Itu gimana? Gue nggak tahu nih. Benar. Kayak yang tadi gue bilang ya, kayak kalau dalam keadaan kayak gitu, ketika ada masalah nih, misalnya kayak gue nggak sesuai ekspektasi gue gitu sesuatu, kayak gue tuh kan bawaannya kayak kecewa, sedih, marah gitu ya, terus kayak sekalipun kayak itu mungkin sebenarnya gue tuh nggak harus gitu ngerasa kayak gitu, cuman apa yang gue rasain itu tuh kan sebenarnya tetap gue rasain ya, jadi gue tuh ngerasanya pengen kayak iya oke, gue paham lo kayak gitu karena lo gini kayak gue divalidasi gitu perasaan gue. Validasi, gue suka kata-kata validasi itu. Iya, gue tuh pengennya tuh ya itu tadi yang Anas bilang, di mengerti, divalidasi. Nah nanti kalau misalnya gue udah mendapatkan validasi itu,
yang tadi gue bilang, sebenarnya gue tuh tahu kalau misalnya ini tuh nggak harus kayak gini, nggak harus digede-gedein tuh gue tahu gitu. Nanti ujung-ujungnya gue akan kayak ya udah gitu, oh ya udahlah, namanya juga udah kejadian, mau gimana lagi gitu loh sebenarnya. Tapi gue agak bingung ya sama konsep validasi perempuan gitu. Maksud gue gini, buat laki-laki tuh konsep validasi adalah, ini jadi sangat teoritis ya. Soalnya gue agak gemes dong dengan ruang imajinasi atau ruang egonya si perempuan ya, egosentrisnya perempuan dengan hal-hal yang sumpah buat gue tuh ketika gue sama istri gue dalam kondisi berantem, gue selalu banyak mengalah, gue selalu banyak diam, selalu banyak bilang iya gitu. Tapi dalam hati kayak kalau gue terus kayak gini, berarti gue memvalidasi hal yang menurut gue bisa bilang bahwa lu juga sebetulnya nggak 100% bener. Cuman karena gue berpikir dengan sangat dengan maksudnya gue berpikir bahwa kalau gue terusin berantemnya nggak kelar-kelar gitu. Gue capek gitu. Kita sama-sama Libra, sorry. Gue sama David Libra, maaf nih. Bener. Terus gue berpikir ya udahlah, kita nggak ada yang beres gini. Anas Libra, gue Gemini, Aat Aquarius. Ya terus Nas. Jadi buat gue tuh jadi bahas zodiak ya. Setelah ntar itu bagian nanti kita perlu catat. Zodiak juga penting tuh. Oke. Kalau buat gue, ketika gue terus-terusan mengiyakan dan mengalah, terkadang gue berpikir, ya kapan kita bisa punya pelajaran bareng-bareng gitu. Makanya ketika gue lagi betul-betul gak bisa menahan diri untuk berbicara, ya mau gak mau gitu, gue harus bicarakan gitu. Terkadang itu yang akhirnya bikin gue sama istri gue masalahnya gak kelar-kelar. Ya nggak sering sih, cuman gue timpal-timpalan terus gitu ya. Timpal-timpalan terus. Itu pas gue lagi dalam kondisi gue juga lagi nggak baik-baiknya, dalam artian gue lagi capek banget, banyak masalah di kantor, burn out ya. Gue berpikir kenapa gue nggak boleh jawab gitu, mudah ke-trigger. Tapi ketika gue lagi dalam kondisi baik-baik aja ya gue, ya maaf ya, oke, gue ngangguk, oke, gue diem di pojok, gue oke, udah kelar gitu. Kalau gue agak sedikit beda sama Nasprim. Gue agak sedikit beda. Kalau gue sebenarnya lebih nggak mau ada konflik yang membesar. Jadi ketika gue ya gue kadang-kadang emang sering ngejawab sih, sering ngebantah. Nggak kayak gitu. Aku nggak kayak gitu ya gitu. Gue sering ngebantah. Cuman itu paling hanya sepersekian persen dari cara gue menghadapi masalah sama istri gue tuh kebiasaan ya udah kayak gitu, oke, aku terima ya udah, oke kayak gitu. Terus gue langsung daripada gue marah, gue kesel, gue marah, tapi gue nggak meluapkannya, dan pada akhirnya gue buka laptop gitu. Jadi gue pelarian gue ketika gue dimarahin, ketika gue berantem sama istri gue adalah gue buka laptop, dan gue ya sebenarnya kalau ketika buka laptop yang masih gue ada kerjaan, gue buka laptop terus gue mau kerja, itu juga nggak bisa sih. Kayak aduh mumet ya, aduh hatinya lagi nggak enak ya, nggak bisa sih gue kerja. Jadi gue kadang-kadang buka laptop ya nonton YouTube, atau misalnya main game, atau misalnya yang ngapain gitu kayak. Tapi ya buka laptop sih. Jadi kayak gue nggak dengerin lagu, gue nggak mendengar omelan istri gue lagi sampai gue tenang. Ketika itu baru gue ke istri gue sih. Gue baru mau muji lu, At. Gue pikir ketika lu bilang buka laptop, wah gokil ya, At. Dimarahin baru bisa produktif. Wah gokil. Berarti gak ada yang kerja. Ini gue tanya sama lu berdua deh. Lu ketika lu marah, lu bisa kerja nggak? Ya bisa kan, harus. Oh, iya betul. Bener sih, bener. Cuman bisa, maksudnya lu lagi. Gue bisa sih. Gue nggak bisa lagi. Bisa. Gue nggak bisa lagi. Nggak bisa. Gue ketika hati gue, maksudnya ketika mood gue emang moodnya marah ya, gue nggak bisa nih gue kerja nih, nggak bisa nih gue ngetik, gue bikin artikel itu gue nggak bisa. Jadi kayak kerja tuh escape sih kalau buat gue, malah gue escape dong, escape. Tapi cuman nggak bisa. Oh gitu. Gue setuju, kayak lo tuh berusaha bekerja tapi nggak konsentrasi gitu. Iya benar sama. Iya gimana Prim? Gue kalau tadi kan Duma bilang lu berarti escape itu supaya apa tadi gue lupa, supaya bisa konsentrasi ya gitu ya. Tadi lu bilang apa? Gitulah. Nah kalau gue setuju tentang bahwa
ketika berantem itu bekerja adalah escape. Cuman buat gue escape-nya itu bukan ketika lagi berantem terus tiba-tiba gue langsung escape dengan bekerja, atau setelah selesai berantem escape dengan bekerja, itu nggak bisa. Oh iya bener sih. Aneh sih. Gue baru bisa melakukan escape itu adalah ketika kondisinya kita tidak dalam ruang yang sama. Misalkan berantemnya by phone gitu. Ya udah, di situ gue masih bisa ngebagi kepala gue, ya gue harus fokus kerja. Tapi ketika gue di dalam satu ruang yang sama, itu nggak bisa sama sekali gue. Iya benar. Gue setuju sih kalau kayak gitu ya. Iya sih. Tapi gue ya, menurut gue kalau istri-istri lo rasional gitu ya, maksudnya sehat gitu secara mental, pasti tuh mikir deh. Kayak misalnya kalian lagi berantem gitu ya, terus kesel nih berantem, lalalala gitu kan. Tapi sebenarnya tuh setelah itu pasti tuh terjadi kayak perenungan gitu. Karena itu yang gue alami. Gue tuh merenungi si masalah ini gitu, si masalah yang bikin gue berantem ini. Dan kalau misalnya nih ketika udah lewat masanya, terus itu dibahas lagi dalam keadaan lebih tenang, itu menurut gue kayak gue akan lebih bisa nerima gitu. Misalnya lo argumen yang tadi Nasprim bilang diberikan ke gue ketika kondisi gue lebih sehat menerimanya dan gue udah mikir gitu, itu gue akan bisa nerima sih argumennya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah nunggu dulu. Sebenarnya gini, gue juga mau cerita bahwa gue sama David itu cara keselnya, cara marahnya tuh beda. Gimana tuh? Kayak gue tuh tipe orang yang ngegas banget gitu. Gue anaknya meledak-ledak gitu. Jadi kalau marah meledak, pengennya menyelesaikan saat itu juga gitu. Ya memang kayak jatuhnya jadi misalnya kayak David tuh ngasih argumen ke gue gitu ya, gue akan bales lagi argumennya, jadinya emang kayak jadi panjang aja, nanti ujung-ujungnya kan udah selesai tuh, tapi ya itu maksudnya kayak selesai tapi lama dan berantem dulu gitu, kayak gede lalala gitu kan. Nah cuman David tuh sebenarnya tipenya beda gitu, dia tuh kalau marah atau kesal sama gue, dia tuh harus diam dulu gitu. Dia kalau misalnya marah pengennya kayak udah deh lo kasih waktu gue dulu buat mikir, buat kayak cool down dulu gitu. Nah nanti kita bahas lagi gitu. Nah iya, itu dia bilang bener. kalau misalnya dia maksain, lo gitu juga ya? Soalnya dia bilang kalau misalnya dia maksain marah pas dia lagi emosi, ya maksudnya kalau misalnya dia lagi emosi terus gue maksain kita berantem gitu, dia bilang dia bisa jahat banget, dan itu pernah gue alami sih. Emang bener, dia ngomongnya jahat banget dia gitu. Jahat gitu ya? Enggak, bukan. Jadi ini gue tahu David karena kita zodiaknya sama. Jadi gue juga ngeras ketika lo bilang gue bisa jahat gitu dari sisi omongan, karena gue pernah melakukan itu sama istri gue. Tapi jahatnya gue tidak ngomong jahat ya, bukan. Tapi gue bisa mengolah kata. Gue mengolah diksi sehingga mengesankan bahwa gue kayak main playing victim dari pilihan kata yang gue pakai untuk mengcounter apa yang dibicarakan saat itu, padahal gue tidak dalam penegasan atau penekanan kata yang galak atau yang marah gitu, enggak. Gue ngomongnya baik-baik pelan, tapi ketika itu sampai akhir kalimat, istri gue marahnya 4 kali lipat. Iya, betul. Nusuk gitu ya, kayak anjir, nancep banget gitu. Iya, gitu. Nah, setelah itu gue belajar gitu, kayak berarti respon gue ketika dalam kondisi seperti ini adalah gue juga harus memilah dan mengolah semua informasi yang sedang gue terima untuk gue tahan dulu, atau gue keluarin, atau gue bodo amatin gitu. Nah terkadang balik lagi ketika gue dalam kondisi tidak stabil, burn out dan segala macam, itu nggak bisa kekontrol, ya udah mau nggak mau gue keluar tuh self defense mechanism gue, dan itulah yang membuat berantemnya nggak kelar-kelar itu. Lu gimana, Ad? Gue si marah gue. Kayak gue marahnya gue adalah gue banyak diem sih. Gue kalau marah banyak diem. Kadang-kadang ya sesekali ngegas ya, tapi
sekarang lebih banyak diam, lebih banyak kabur. Tadi gue bilang tadi buka laptop tadi ya, lebih banyak diam, lebih banyak kabur, lebih banyak dengerin musik. Sampai cool down. Kalau udah cool down kan bisa ngeluarin jurus lagi tuh. Oh, Nggak gitu. jadi lu masih ini ya, belum selesai ya? Jadi lu masih akan Kayak melanjutkan gitu. lagi? Enggak, jadi karena apa? Lu masih melanjutkan lagi? Gua karena kalau emang lagi gua marah, maksudnya di posisi gua marah adalah ya gua cool down, dia diem ya tadi gue cerita, gue diem, gue buka laptop, gue melakukan hal lain yang bisa membuat hati lebih tenang, terus ya udah, oke, udah tidak ada masalah lagi gitu, maksudnya oke, terus bisa ngobrol lagi gitu, ngobrol yang nggak marah-marah. Atau sekarang karena gue lagi sangat menjaga kesehatan, asik, jadi gue biasanya sekarang gue jalan kaki. Jadi ketika gue lagi sampai jam tangan gue geter, sampai udah mencapai jumlah langkah yang ditargetkan hari ini. Jadi gitu sekarang gue pilihannya. Jadi gue kalau kemarin kan pilihannya kalau dulu gue pilihannya cuma buka laptop, sekarang gue pilihannya di jalan kaki. Jadi gue keluar biasanya. Lagi marah gue keluar, gue jalan kaki, muterin lapangan di dekat rumah, habis itu gue balik lagi ke rumah. Wih, sudah ceria lagi gitu. Kalau lu tuh ada baiknya tapi olahraga ini cara marah produktif ya. Produktif. Karena kalau kerja kan nggak bisa tadi gue bilang. Oh iya benar. Bener juga. Produktifnya gitu, fisik. Tapi kalau gue mau tanya deh sama kalian tuh, kalau misalnya ini juga mungkin bisa jadi masukan juga buat gue ya. Ketika untuk meredam kemarahan dari pasangan, kalian berdua tuh ngapain? Nasrim dulu deh. Kalau gue itu lebih ke biasanya sih gue akan diem aja sih, diem, maaf, ngangguk, atau kadang gue berdoa berharap ngantuk ya lo tidur kayak lo gitu, karena ketika dia tidur besok paginya dia udah lupa sama yang dia omelin semalam. Gue ceria lagi gitu ya. Iya, gue pernah sempat bangun tidur ceria lagi, seakan-akan nggak terjadi apa-apa ya. betul. Gue sempat iseng nanya gini, semalam marahnya inget nggak, marah apa ya, tiba-tiba amnesia gitu. Beneran lupa ya. Sumpah lupa. Bagus juga nih ya gitu. Bagus juga ya kalau gue kasih gitu obat tidur terus. Nah ya. Gitu. Gue malah berdoa berharap, wah ini orang tidur kayak Allah gitu. Jadi sampai gue berpikir gini, oh berarti sampai energinya habis nih. Kalau energinya nggak habis, nggak kelar hidup gue gitu. Jadi terkadang tuh gue kayak, aduh, nih anak tadi abis makan atau konsumsi gula banyak nggak ya? Aduh, konsumsi gula banyak mati gue gitu. Kadang gue suka di kepala gue suka bercanda sendiri. Mampus makan gula banyak lagi dia sebelumnya. Kena gitu. Tapi Prim, gue tuh pernah kayak gitu ya Prim. Maksudnya pernah kayak yang gue diomelin terus gue bilang, iya aku salah, iya. Terus kayak istri gue tuh kayak iya jawab iya tapi nanti diulangin lagi gitu. Sama. Kalau itu sih kayaknya gue bukan pernah, sering, lebih karena gue nggak tahu ya, gue coba melihat dari sisi perempuan nih. Gue ketika bilang iya dan maaf kan sebetulnya itu adalah bagian dari template mekanisme yang gue pakai supaya iya, maksudnya gue tuh kayak, aduh, gue malas riset, otak gue malas mikir nih gitu, malas loading gitu, kayak adalah gue pakai template aja, iya maaf. Nah, ketika gue pakai template mekanisme itu, istri gue kayak nangkep sinyal template mekanisme itu di diri gue, sehingga dia bilang, lu kalau iya mulu, kapan lu berubahnya? Iya mulu sama lah, pokoknya pilihan katanya hampir mirip mengarah ke kemana gitu poinnya. Nah, tapi mungkin suami lebih bagus minta maaf dibanding minta izin salah. Kalau di gua nggak juga sih, ya gua lebih ribet lah. Gua nggak boleh A, gua nggak boleh B, ya gua nggak bakal ngelakuin B. Nah, balik lagi kalau misalkan ketika gua mengatakan iya dan maaf, terkadang gua berpikir untuk diam gitu, karena ketika gua selalu bilang iya dan maaf, buat gue tuh kayak lu gampang banget ya ngomong kata maaf, mampus. Perasaan kata itu udah paling mujarab deh, kenapa tiba-tiba itu salah juga gitu. Gue sempet kayak, aduh, ini gue kayak main puzzle nih,
ketika gue melakukan ini salah, melakukan ini salah, pilihannya apa gitu, sampai gue diem. Nah terkadang gue sempat iseng, gue diem salah, ngomong iya salah, ngomong maaf salah, gue tiba-tiba kelepasan gini, mau jajan ini nggak, terus dia diem, mau yang pedas, oke gitu, kelar udah. Wah, gue marah sama lu aja, Prim. Kayak kalau marah sama lu dijajanin kayaknya enak. Iya lagi. Berarti Traktir bisa cara kayak terus. gitu. Traktir terus. Tapi nggak selalu bisa. Ternyata gue sempat ngelakuin kayak gitu lagi di kemudian hari nggak bisa. Oh berarti ada timingnya. Gitu. Jajanannya Ada salah, Prim. inkonsistensi. Jajanan lu salah mungkin. Kagak, Lu jajan akhirnya apa nanya. kemarin? Seblak. Ya kagak. Dia emang suka makanan. Lo harus naikin, kayaknya harus naikin Iya, cap deh. naikin Oh, bener si juga. Level jajanannya. Bener. Starbucks udah Dum. Apalagi level jajanan yang bisa gue naikin Dum. Lo coba ajak ke hotel bintang 5 ya Prim. Terus lo ajak dinner. Itu keinginan lo kayak Dum. Itu kayaknya itu imajinasi lo deh. Istri gue nggak gitu soalnya. Dia bukan tipikal yang staycation pesen gitu, bukan. Kalau suami lu gimana, Dum? Kalau dia sebenarnya sih kayaknya gue selama ini lebih banyak gue yang baik-baikin deh. Kayak gue tuh ngerasanya gue yang lebih banyak ini gitu. Gue yang lebih banyak bikin dia emosi. Sampai marah ya. Karena gue tuh cepat redanya kalau kesel, cepat lupa gitu. Cuman kayak yang hal-hal yang besar tuh kayaknya lebih banyak dia yang kesel sama gue. Jadi ya gue bukan baik-baikin ya, kayak setelah gue membiarkan dia mereda, gue ajak ngobrol. Ya berantem juga nggak apa-apa deh gitu, ayo. Cuman kan yang penting selesai masalahnya gitu nggak sih? Kalau gue sama lu lebih gini ya, ujung-ujungnya kalau misalkan nanti kita amit-amit berantem sama istri kita lagi, berarti kita harus tahu dulu dia mau dimengerti di bagian yang mana gitu ya. Betul. Itu. Dan setelah itu harus kita validasi. Oh dia mau mengerti di bagian. Wah kamu hebat. Enggak gitu. Enggak. Mungkin bisa coba pas lagi marah dipeluk dulu gitu. Nggak bisa. Sebenarnya nggak gini. Sebenarnya istri gua itu pernah ngomong kayak gitu. Ketika aku lagi marah, dibaik-baikin, dipupuk, dipeluk, di kenapa gitu pengennya. Cuman kan gimana ya? Lu juga emosi gitu ya, jadi kayak hidupnya tuh nggak bisa untuk melakukan itu. Gue sadar, karena gue juga pernah berpikir yang sama. Kok ngapa gue harus dipaksa untuk tiba-tiba gitu? Terkadang ya, ini gue nggak bisa. Ya kalau gitu nggak ketemu dong. yang satu pengennya apa, yang satu nggak bisa. Iya sih. Ya udahlah, kita bikin part 2 aja nanti. Iya benar. Setuju gue. Oke, gue cuma mau bilang nih buat para istri, tadi udah ngedengerin podcast ini. Kalau misalnya lo adalah seorang istri, kalau misalnya suami lo melakukan hal-hal yang kayak iya aja, atau kayak misalnya apa tadi berusaha untuk baik-baikin lo, ya percayalah, atau minta maaf at least gitu ya, percayalah they mean well sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya intensinya baik gitu ya. Itu dulu aja nggak sih? Nah nanti selanjutnya baru deh silakan dibahas lagi gitu. Dibahas lagi di rumah tangga masing-masing. Itu iya dong, nggak usah dibawa podcast. Allah.